Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu fit dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini aku akan mengajak kalian untuk mengetahui gejala burnout atau kelelahan psikis akut yang kadang tidak kalian sadari. Menonton video ini akan membuat kalian paham dan bisa membedakan antara rasa malas atau burnout. Jadi mari kita mulai. Mengapa sih kita kadang-kadang sebagian besar malah menghabiskan waktu di tempat tidur, berbaring, lenje-lenje, rebahan, dan tidak banyak melakukan aktivitas akhir-akhir ini? Apa kalian tipe orang yang mudah lelah dan malah ogah melakukan apapun? Mungkin kalian hanya berpikir ini adalah rasa malas biasa dan tidak lebih. Sebenarnya ada kesamaan antara rasa malas dan burnout atau kelelahan akut. Hingga agak sulit membedakan keduanya. Burnout adalah keadaan di mana kita merasakan kelelahan secara emosional, fisik, dan mental. Ini disebabkan karena rasa stres yang berlebihan dan kita tidak mampu untuk mengatasinya. Pada tahun 2010 silam, sebuah penelitian melaporkan bahwa 75% orang Amerika Serikat pernah mengalami burnout dan 40% mengalami gejala yang lebih parah. Pada saat ini, lebih dari saat sebelumnya, memahami sifat burnout menjadi sangat penting. Maka inilah 6 tanda bahwa apa yang kalian rasakan saat ini bukanlah malas, melainkan kelelahan akut alias burnout. Nomor 1, kalian merasa terputus dari segalanya. Apakah kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan seolah-olah bersifat autopilot? Apakah kalian merasa terpisah dari diri sendiri? Jika kalian merasa burnout, salah satu yang mungkin kalian alami tapi tidak menyadarinya adalah depersonalisasi. Orang-orang yang mengalami depersonalisasi paling sering berjuang untuk mengatasi trauma, merasakan perasaan aneh seperti mati rasa, atau kekosongan emosional seolah-olah mereka sedang menyaksikan kehidupan dari luar diri mereka. Mereka merasa tidak menjadi diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa terlibat dengan siapapun. Mereka terus merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengambil kendali dalam kehidupan. Nomor 2. Dulu sih kalian sangat termotivasi dan malas itu ciri sebuah karakter. Ciri sebuah karakter adalah cenderung stabil seiring berjalannya waktu. Orang yang malas tidak pernah merasa ingin berusaha atau bekerja keras untuk meraih sesuatu. Namun, jika kalian merasa dulu punya gairah, motivasi dan prestasi tinggi, sering unggul dalam bidang tertentu, dan baru-baru ini kalian merasa lelah, apatis, tidak termotivasi, maka kemungkinan kalian sedang mengalami burnout dan bukan kemalasan yang sering dipikirkan oleh orang banyak. Nomor 3, dulu mungkin kalian selalu penuh gairah. Perbedaan yang besar antara orang yang sedang mengalami burnout dan merasa malas adalah jika orang yang mengalami burnout dulu mempunyai hal-hal yang disukai. Tapi anehnya, orang tersebut seperti kehilangan minat atau kesenangan lagi. Entah itu di bidang olahraga, musik, atau bakat. Mungkin kalian dulu suka bermain sepak bola, tapi sekarang melihat bola saja, kalian mungkin sudah merasa mual. Jangan-jangan kalian itu sedang burnout. Burnout dapat menyulitkan kalian melakukan hal-hal yang dulu disukai. Kalian mungkin malah sekarang membencinya. Itu karena kalian terlalu banyak bekerja dan malah mendorong diri kalian sendiri ke tepi jurang karena hal tersebut. Nomor 4, kalian mudah tersinggung dan kecewa serta malah jadi pemurung. Apa kalian akhir-akhir ini mudah merasa kecewa, marah, dan mudah tersinggung? Apa kalian sering merasa tidak terkendali secara emosional saat ini dan tahu alasannya? Murung dan mudah tersinggung adalah hal yang umum namun sering diabaikan sebagai tanda burnout. Jadi, jika kalian mulai kesulitan mengendalikan emosi, terutama ketika hal-hal itu bukan sebuah masalah dan tidak membuat kalian emosi sebelumnya,
Mungkin inilah masalahnya. Sebaliknya, orang malas sangat kontras dengan orang yang mengalami burnout. Karena orang malas sering terlihat santai, tenang, dan tidak terpengaruh dengan apapun. Nomor 5, kalian mengabaikan perawatan diri. Salah satu tanda seseorang mengalami burnout yang paling nyusahin bahwa seseorang mengalami kelelahan secara emosi dan fisik adalah jika kalian mulai mengabaikan perhatian pada diri sendiri dan menarik diri dari kehidupan sosial. Ada perubahan yang mengkhawatirkan dalam pola makan dan pola tidur kalian. Kalian berhenti berusaha untuk dandan, terlihat menarik, mempercantik diri, terlihat tampan dan menawan. Kalian malah jadi segan mandi, jarang sikat gigi, rambut amburadul, ya pokoknya full berantakan. Kalian malah cenderung menghabiskan waktu sendirian tanpa melakukan aktivitas apapun. Ini karena kalian mudah lelah, capek, dan bahkan tugas paling ringan sekalipun kalian abaikan. Perbedaan antara malas dan kelelahan terlihat jelas bahwa kalian sebetulnya tidak selalu seperti ini. Nomor 6. Perubahan ini terjadi secara bertahap. Hal yang harus kalian ketahui tentang kelelahan adalah bahwa burnout terjadi berkembang secara bertahap. Pada poin-poin yang disebutkan sebelumnya, seperti kehilangan motivasi, minat terutama pada hal-hal yang dulu kita sukai, merasa terlepas dan terputus dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, menarik diri dari pergaulan, dan mengabaikan perawatan diri tidak akan terjadi begitu saja. Penelitian menunjukkan bahwa ada 5 tahapan utama terjadinya burnout, masing-masing dengan tingkat keparahan yang meningkat. Fase awal timbulnya stres, kemudian stres menjadi kronis dan timbul burnout, dan burnout bisa menjadi kebiasaan mutlak. Banyak orang mengalami gejala-gejalanya sejak fase kedua. Namun, optimisme, minat, motivasi, dan kinerja mungkin sudah jauh mulai menurun. Pada saat kalian masuk pada tahap kelima dan terakhir, burnout sudah jadi melekat pada kehidupan kalian, sehingga kalian merasa kelelahan secara fisik dan mental secara terus-menerus dan sulit diobati, membuat kalian rentan depresi dan merasa cemas. Mengenali tanda-tanda burnout sejak dini akan memudahkan kalian mendapatkan bantuan dan memulihkannya. Itulah mengapa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang burnout daripada menganggapnya hanya sekedar kecemasan biasa seperti kecenderungan banyak orang. Jika kalian atau orang yang kalian kenal menderita kelelahan mental atau emosional, jangan ragu segera menghubungi ahli psikologi atau kesehatan mental sekarang dan berkonsultasilah dengan mereka. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan kalian berkenan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.